Halo sahabat Donpas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya pada malam hari ini ya, malam Jumat, saya mencoba memberikan hal yang baru. Walaupun sebenarnya tools yang akan kita pelajari itu ada satu lagi ya, yaitu clone stem. Oke, sebelumnya untuk kita mulai, sama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama lain, berdoa untuk agamanya masing-masing ya. Oke, sebelumnya tabi pun salam dari saya. Kali ini saya akan mengedit menggunakan Photoshop CC 2019 ya. Nah, ini kita akan mengedit muka saya ya, wajah saya akan manipulasi menggunakan masker. Contohnya seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, yang saya contohkan ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Nah, bagaimana caranya agar masker ini bisa seperti fit di muka kita. Kita tahu ya, nyari masker sekarang tuh susah ya. Nah, daripada kita belinya susah, mending kita edit sendiri, ya enggak? Nah, ini bahan yang saya sediakan ya, masker 3M standar ya, standar COVID nih. Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama-tama, oke, ini saya hapus saja, saya drag ulang ya, saya hapus, oke, saya drag ulang. Pertama-tama kita ambil stoknya dulu, stok masker. Nah, ini banyak sekali ya stok maskernya. Nanti dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7 ini, semua bahan-bahannya akan saya share ya di Google Drive. Jadi kalian bisa mengaksesnya dan juga aplikasinya juga turut saya sertakan situ. Jadi kalian juga punya Photoshop CC 2019 ya. Saran saya sih sebaiknya kalian langsung hijrah ya ke Photoshop minimal CC ya, karena kalau udah CS3, CS6 dan di bawahnya nanti kalian tidak bisa upgrade terus kemampuan ya. Oke, sekarang saya drag dulu ya, pertama maskernya. Oke, kemudian saya cari foto saya ya, saya cari dulu foto saya. Oke, sistem aplikasi foto. Nah, ini foldernya saya manajemen ya, biar virus tidak masuk. Terus ke foto saya, udah naik pasang. Oke, ini saya tarik. Nah, sebelum menarik, kalau kita di Photoshop minimal dari CS6 ke atas sampai dengan CC, ini kalau kita drag seperti ini, kalau dia bentuknya seperti ini, terus kita oke, ini belum jadi objek ya, belum jadi smart object. Ini kalau kita lanjutkan editing manipulasi selanjutnya, ini akan menjadi error nanti ke depannya bisa terjadi error. Nah, lebih baik kalau dipaksa untuk di drag seperti tadi, lebih baik diklik kanan pada layar fotonya ya, di layar teksnya ini, karena di layar itu ada 3 ya, indicate layer, thumbnail layer ya, sama text layernya. Klik kanan di text layer, kemudian kita pilih rasterize layer. Nah, dia biar jadi smart object tuh ya, udah jadi smart object layer thumbnail ya. Nah, tapi kita nggak kayak gitu ya, kita hapus dulu. Sekarang saya drag foto tadi, foto saya dulu ya, drag. Oke, kemudian ini masker sudah ada ya,
foto juga udah siap. Sekarang kita akan sesuaikan page yang diperuntukkan untuk akun Instagram. Karena akun Instagram itu dia posisinya ada yang portrait, ada yang landscape, dan juga ada yang square ya. Kalau square itu dia 1:1, ukurannya kalau dia cm, saya sarankan sih 21 kali 21 cm, resolusinya 300 pixel. Atau kalau mau pakai pixel, saya saraninnya 1080 kali 1080 pixel. Oke, nah tapi biar kita dapat square-nya dapat sebelum fotonya dibuka, kita gunain portrait aja deh, biar enak ya. Seperti tutorial yang saya upload itu. Ctrl N. Kemudian tampilan CC gini ya, Photoshop CC ya. Lebih enak ya. Lebih enak ya. Ada lisannya juga ya. Lengkap dia. Nah, kita custom ya dengan ukuran 1080 kali 1350 pixel. Nih, sini width-nya 1080, height-nya 1350 pixel. Orientation-nya jangan sampai dengan landscape, tapi pilih yang portrait. Resolusinya ini standar internasional ya. Standar dunia lah saya sebutnya. Minimal harus 300 pixel. Bisa di bawah 300 pixel kalau kita sudah beralih ke cetak banner ya, advertising ya, gitu. Oke, udah pilih nih ya, portrait ini ya. Kita create. Kalau sudah kita create ya, kita lepasin page-nya. Sekarang kita gunakan move tool ya. Shortcut-nya itu adalah V. Nah, shortcut-nya V. Kita drag aja, drag and drop foto saya. Stop. Oke, nah kan seperti ini. Nah, ini udah nggak perlu lagi nih, biar nggak memenuhi layar. Halaman dari Photoshop-nya di close saja. Sekarang ada dua. Sekarang kita fokus ke foto saya yang saya drag and drop ke page yang baru tadi ya, yang portrait tadi. 1080 kali 1350 pixel. Sekarang ini kan belum full screen. Saya sangat menyarankan sekali kalau kita sudah fokus di suatu objek atau foto di page, lebih baik mengeditnya harus di full screen kan. Gimana cara full screen kannya? Kalian tinggal tekan saya tombol F ya. Tombol F di sini yang samping tombol D sebelah kanan. Oke, klik. Nah, tekan langsung saya. Nah, dia akan seperti ini. Kalau kita mau menggeser-gesernya ini, foto-fotonya yang mau digeser kiri, kanan, atas, bawah, tinggal tekan saja tombol spasi. Tuh. Jadi hand-nya, free hand-nya itu akan aktif. Tuh, bisa dikatakan. Nah, kalau sudah pas sesuai, ini bisa di Ctrl plus untuk zoom, Ctrl min untuk out zoom ya. Out zoom. Nah, sekarang tinggal kita menyesuaikan foto saya ini ya. Disesuaikan, bisa kita transform. Kita transformnya menggunakan Ctrl T. Nah, kita transform, kita besar kecilkan. Tuh. Oke, menurut saya segini pas sekali ya. Kita boleh ke bawah dikit. Oke, enter. Nah, jadi sekarang kita out full screen kan. Full screen-nya dikembalikan secara normal. Gimana caranya? Tekan tombol F-nya lagi. 1, 2. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah normal ya. Nah, sekarang tinggal langkahnya. Bagaimana triknya agar muka saya yang tidak pakai masker ini jadi pakai masker. Oke, nah sebelumnya toolsnya pastikan aktif di move tool. Shortcutnya adalah tombol V. Nah, kalau sudah, ini gambarnya yang udah saya siapkan ini ya, udah transparan ya. Nanti kalian kalau mau ngambilnya transparan. Oke, sorry ya, ada suara motor karena kita nggak di studio ya. Doain aja nanti ada studio. Amin.
Oke, lanjut. Nah, kalau sudah gini, kita full screenkan lagi. Stop. Oke, kita kontrol plus stop. Nah, tekan tombol spasi, tahan geser, centerin. Oke. Nah, kita lihat nih, masa iya mau kayak gini kan ketutup nih ya muka. Nah, sekarang kita pertama kali ya, kita akan hilangkan dulu nih tali-talinya, ini kita hilangkan dulu, nanti kita buat talinya lagi gampang ya. Oke, sekarang kita hapus dengan tools erase ya, tools penghapus. Tekan tombol E pada keyboard. Nah, nanti dia secara otomatis muncul ya, aktif tombol penghapusnya. Klik aja, kliknya di layar masker ya. Oke, set, cakep ya, udah kehapus sebelah sana. Sekarang yang sebelah kanan, hapus. Nah, untuk besar kecilkan brushnya gimana? Jangan khawatir, tekan saja kalau mau besarkan brush ini ya, tekan saja tombol tutup kurawal ya. Tuh, dia akan besar brushnya. Kalau mau mengecilkan lagi, tinggal tekan sebelahnya, sebelah kiri, yaitu buka kurawal, dia kecil lagi. Nah, gitu. Semua brush seperti itu. Mau pakai brush tool dan sebagainya pasti seperti itu. Nah, sekarang tinggal caranya bagaimana memfitkan masker ini bisa nempel tepat di muka saya, wajah saya. Kita kembalikan lagi, tadi kan ke tombol erase ya, kita kembalikan lagi ke move tool, tekan tombol V, move tool. Oke, pastikan layar maskernya aktif, kita transform ya, Ctrl T, kita transform secara shortcut aja ya. Saya tidak mengajarkan manual ya, nanti kalian lama ya kalau nggak belajar cara cepatnya. Kalau di CC ya, Photoshop CC, untuk mengecilkannya ya, tidak perlu menekan tombol shift ya. Kalau dia di CS 6 ke bawah, kalau mau membesar kecilkannya tekan tombol shift, dia tidak akan meot-meot ya. Nah, kalau di CC ini kebalikannya, kalau dia objeknya biar dikecil besarin tidak meot-meot ya, tuh mau saya bulet-buletin, mau saya geser-geser, dia nggak akan meot-meot ya. Jangan tekan tombol shift. Tapi kalau dia mau di meot-meotin ya, dinamis, di Adobe Photoshop CC silakan tekan tombol shift-nya. Nah, maka dia akan dinamis sesuka kita ya pergerakannya. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak saya sarankan ya. Jadi kalau kalian pakai Photoshop CC untuk membesar kecilkannya dengan teknik transform, kalau tidak mau meot-meot, nggak usah tekan tombol shift ya. Ctrl T lagi, saya ulangi lagi, kecilkan. Oke, kecilkan, geser dikit. Kita lihat ya, kalau di Photoshop CC ini enaknya, dia udah bisa mendeteksi objek atau wajah ya dari objek yang kita geser-geser. Nah, jadi fungsi penggarisnya dia secara otomatis bisa center sendiri tuh ya, muncul kan. Nah, dia bisa muncul seperti itu otomatis, itu enaknya. Sekarang tinggal kita miringkan dikit, miringkan, geser. Miringkannya ini tuh ya, di pojok, di sisi pinggir. Kalau dia porosnya sudah melengkung, berubah menjadi lengkung, berarti bisa diputar-putar ya. Nah, tapi kalau dia bentuknya kursor lagi, dia nggak bisa diputar-putar. Oke. Nah, kira-kira ini sudah pas. Udah pas ya. Kalau sudah pas seperti ini, besar kecilnya udah sesuai ya, tinggal kita ya, jangan di enter dulu atau jangan di checklist dulu, kita klik kanan ya.
masih dengan kondisi di transform, kita klik kanan ya, pilih yang Word ya, pilih yang Word, kita klik. Nah, kalau kita pilih yang fungsi transform, klik kanan Word, kita bisa secara diagonal sepertiga